Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang keputusan Nabi antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u, adapun yang ke-9, hukmuhu, ialah keputusan Nabi Muhammad baina Quraisyin, di antara kaum Quraisy, fi wad'il hajari, dalam peletakan batu al-aswadi yang hitam. Keputusan Nabi antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Fil khamisati wathalathina min umrihi. Fil khamisati, dalam yang kelima, wathalathina, dan 30, min umrihi sallallahu alaihi wasallam, dari umurnya Nabi Muhammad, hadamat Quraisyun al-Ka'bata. Hadamat, meruntuhkan, Quraisyun, siapa kaum Quraisy, al-Ka'bata, terhadap Ka'bah. Wajaddadat bina'aha. Wajaddadat, dan merenovasi siapa Quraisyun, bina'aha, terhadap bangunannya al-Ka'bata. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah dan merenovasi bangunan Ka'bah tersebut. Waqad ishtaraka, atau waqad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Waqad ishtaraka, dan sungguh bergabung, ma'ahum, bersama Quraisyun sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad, fi bina'iha, dalam membangun al-Ka'bata. Wa kana yahmilu al-hijarata ma'a ashrafi Quraisyin. Wa kana, dan ada siapa Nabi Muhammad, yahmilu, ialah membawa siapa Nabi Muhammad, al-hijarata, terhadap batu, ma'a ashrafi Quraisyin, bersama para pemuka Quraisy. Wa ma'ahu ammuhu al-Abbasu. Wa ma'ahu, dan ialah bersama Nabi Muhammad, ammuhu, adapun pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Abbasu, yaitu Abbas. Jadi Nabi pun ikut bergabung bersama mereka kaum Quraisy dalam merenovasi Ka'bah. Nabi mengangkat batu bersama para pemuka Quraisy, dan saat itu pun juga bersama pamannya Abbas. Jadi Nabi punya banyak paman, salah satunya Abbas. Di situ beliau bersama pamannya ikut membangun Ka'bah. Wa ikhtalafat Quraisyun fi man yad'ul hajarul aswada makanahu. Wa ikhtalafat, dan berselisih, Quraisyun, siapa kaum Quraisy, fi man, mengenai siapa, yad'u, yang akan meletakkan, siapa man, al-hajara, terhadap batu, al-aswada, yang hitam, makanahu, di dalam tempatnya, al-hajarul aswada. Thumma ittafaqu ala an yakuna al-hukmu awwala dakhilin minal masjidi. Thumma ittafaqu, kemudian sepakat siapa Quraisyun, ala ayyakuna, atas hendaknya ada, al-hukmu, apa keputusan, awwala dakhilin,
ialah orang yang pertama kali masuk minal masjidi, dari masjid. Jadi ketika mereka berselisih kaum Quraisy mengenai siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, ini karena mereka saling merasa lebih mulia antara satu dengan yang lainnya walaupun sama-sama kaum Quraisy. Kemudian mereka berselisih, siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula setelah Ka'bah itu dibangun. Kemudian mereka sepakat bahwa keputusan ada di tangan orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Fakana awalu dakhilin Rasulullahi. Fakana, maka ada awalu dakhilin, siapa orang yang pertama kali masuk Rasulullahi, ialah Rasulullah. Fafarihat Quraisyun bihi wa qalu radina bil amini. Fafarihat, lantas berbahagia Quraisyun, siapa kaum Quraisy, bihi dengan Rasulullah. Wa qalu, dan mengatakan siapa Quraisyun, radina, terhadap perkataan tersebut. Mereka bilang apa? Rela siapa kami, radina, bil amini, dengan orang yang terpercaya. Maka setelah dinanti, ternyata orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah Rasulullah. Sontak kaum Quraisy gembira dan berkata, kami ridho kepada orang yang terpercaya ini. Karena memang sejak kecil hingga dewasa Nabi Muhammad sangat dikenal sekali oleh kaum Quraisy dan seluruh orang yang ada di kota Mekah sebagai orang yang terpercaya, bisa dipercaya. Fawada'al hajara fi ridain. Fawadu'a, lalu meletakkan siapa Rasulullah al-hajara, terhadap Hajar Aswad, fi ridain, di kain selendang. Wa talaba, dan meminta siapa Rasulullah min kulli ra'isin ayyumsika bi tarafin minar ridai. Wa talaba, dan meminta siapa Rasulullah min kulli ra'isin, dari setiap ketua, ayyumsika, terhadap hendaknya memegang siapa kulli ra'isin bi tarafin, terhadap ujung, minar ridai, dari selendang. Thumma amarahum bi raf'ihi. Thumma amarahum, kemudian memerintahkan siapa Rasulullah hum, terhadap kulli ra'isin bi raf'ihi, dengan mengangkat ar-ridai. Falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi. Falamma wasalu, maka dikala sampai siapa kulli ra'isin bihi, dengan membawa ar-ridai alladhi amamahu al-hajaru ila mawdi'ihi, ke tempat al-hajara, akhadahu ar-rasulu biyadihi wa wada'ahu biyadihi syarifati. Akhadahu, maka mengambil hu, terhadap al-hajara, ar-rasulu, siapa Rasulullah, biyadihi, dengan tangan ar-rasulu, wa wada'ahu, dan meletakkan siapa ar-rasulu hu, terhadap al-hajara, biyadihi, dengan tangan Rasul, asy-syarifati, yang mulia. Fazala al-khilafu bihukmihi. Fazala, maka hilang, al-khilafu, apa perselisihan, bihukmihi, dengan keputusan Rasulullah. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fiqrihi. Wa ta'ajjabat, dan kagum Quraisyun, siapa kaum Quraisy, min quwwati fiqrihi, dari kuatnya pemikiran Rasulullah. Jadi ketika kaum Quraisy berselisih dan akhirnya sepakat tentang siapa yang akan meletakkannya, yakni orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka nabilah ternyata yang muncul. Maka dipilihlah nabi dan mereka sepakat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan polemik ini tanpa ada peperangan dan tentunya dengan rasa yang damai yang akan mereka sepakati dan mereka ridho dengannya. Yakni
Nabi meletakkan Hajar Aswad di atas kain selendang. Dan beliau meminta kepada setiap ketua supaya memegang setiap ujung selendang. Kemudian menyuruh mereka mengangkat. Saat sampai di tempat Hajar Aswad, dengan tangan beliau yang mulia, Nabi mengambil dan meletakkan Hajar Aswad tersebut ke tempatnya semula. Nah, ini tentu sangat adil sekali, fair, sehingga hilanglah perselisihan di antara pemuka kaum Quraisy dengan keputusan Nabi Muhammad. Serta kaum Quraisy saat itu sangat kagum akan kecerdasan cara berpikir Nabi di umur ke-35 yang itu kalau nggak diselesaikan dengan cara yang sangat arif dan bijaksana akan terjadi tentunya pertumpahan darah. Nah, sekarang kita akan mempertajam pemahaman kita melalui pertanyaan yang berjumlah 5 yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, sebelumnya, hadhihi as'ilatun. Hadhihi, adapun ini, as'ilatun ialah beberapa pertanyaan. Yang pertama, mata jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bati. Mata jaddadat, kapan merenovasi Quraisyun, siapa kaum Quraisy, bina al-Ka'bati, terhadap bangunan Ka'bah. Kapan kaum Quraisy merenovasi bangunan Ka'bah? Maka jawabannya, jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bati fil khamisati wathalathina min umri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat atau tatkala Nabi Muhammad berumur 35 tahun. Yang kedua, hal ishtaraka atau halishtaraka ma'ahum. Halishtaraka, apakah bergabung siapa Nabi Muhammad ma'ahum bersama kaum Quraisy? Apakah Nabi ikut serta membantu kaum Quraisy, membantu mereka? Maka jawabannya na'am. Ishtaraka ma'ahum sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Na'am, iya, ishtaraka, bergabung, ma'ahum, bersama Quraisy sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad, fi bina'iha, dalam membangun Ka'bah. Yang tiga, fi ayyi syai'in ikhtalafu. Fi ayyi syai'in, mengenai apa, ikhtalafu, berselisih siapa Quraisyun, apa yang mereka perselisihkan. Yang mereka perselisihkan, ikhtalafu atau ikhtalafat. Ikhtalafu Quraisyun atau ikhtalafat Quraisyun fi man yad'u al-hajara al-aswada makanahu. Berselisih Quraisyun, siapa kaum Quraisy, fiman, mengenai siapa, yad'u, yang akan meletakkan, siapa man, al-hajarul aswada, terhadap batu yang hitam, makanahu, di tempatnya semula. Yang keempat, man kana awwalu dakhilin. Man, adapun, kana, ada siapa man, awwalu dakhilin, ialah orang yang pertama kali masuk. Siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram? Jawabannya adalah kana awwalu dakhilin al-masjidil harama. Al-masjidil harama yakni Rasulullah. Kana, maka ada, awalu dakhilin, siapa orang yang pertama masuk, Rasulullah, ialah Rasulullah. Yang terakhir, kaifa hakama bainahum. Kaifa, seraya bagaimana, hakama, memutuskan siapa Nabi Muhammad, bainahum, di antara Quraisy. Bagaimana Nabi memutuskan urusan di antara mereka? Ini tentunya jawabannya panjang, ya. Caranya adalah wadu'al hajara fi ridain. Wadu'a Rasulullah al hajara fi ridain.
Pertama kali Rasulullah meletakkan al-hajar al-aswada fi ridain, di atas kain selendang. Wa talaba min kulli ra'isin ayumsika bidharafin minar ridai. Selanjutnya wa talaba, dan meminta siapa Rasulullah, min kulli ra'isin, dari setiap ketua, ayumsika, yakni memegang. Setiap ketua tadi disuruh memegang bidharafin, ujung-ujungnya kain selendang Rasulullah. Tsumma amarahum bi raf'ihi. Kemudian Rasulullah nyuruh mereka untuk ngangkat bareng-bareng. Falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi, maka tatkala mereka sudah sampai ke tempatnya, artinya mendekati tempat Hajar al-Aswad itu diletakkan, maka Rasulullah akhadhahu, mengambil Hajar al-Aswad tersebut, kemudian wada'ahu, dan meletakkannya dengan tangan Rasulullah itu sendiri ke tempatnya yang semula. Sekarang ringkasan ya. Hadhihi al-khurasatu. Hadhihi, adapun ini, al-khurasatu ialah ringkasan. Lamma balagha 35 sanatan jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bati. Lamma balagha, dikala mencapai siapa Nabi Muhammad, khamsan, terhadap 5, wa 30, dan 30, sanatan, apanya tahunnya, jaddadat, merenovasi, Quraisyun, siapa kaum Quraisy, bina al-Ka'bati, terhadap bangunan Ka'bah. Jadi saat umur Nabi menginjak ke 35 tahun, kaum Quraisy merenovasi pembangunan Ka'bah. Wa hakamathu fi wad'il hajaril aswadi mawdi'ahu. Wa hakamathu, dan menyerahkan keputusan siapa Quraisyun, hu, terhadap Nabi Muhammad, fi wad'il hajaril aswadi, dalam peletakan batu yang hitam, mawdi'ahu, terhadap tempatnya al-hajarul aswada. Jadi kaum Quraisy mempercayakan, sehingga menyerahkan keputusannya, yakni keputusan untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut kepada Nabi. Faqadha rasyidan wa hakama muwaffiqan. Faqadha, maka memutuskan siapa Nabi Muhammad, rasyidan, secara cerdas, wa hakama, dan memutuskan siapa Nabi, muwaffiqan, seraya mempersatukan. Jadi keputusan Nabi itu keputusan yang sangat cerdas dan berdasarkan persatuan. Karena semua bahagia, semua sepakat, semuanya ridho. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan ke-10 ini dengan judul Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswadi, yakni keputusan Nabi antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad, bisa menambah wawasan kita tentang sirah nabawiyah yang kita ambil, kita pelajari dari kitab Khulasatu Nuril Yaqin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitanin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
wa mu'afatim minal fitani.